hutan Malalo Tigo Jurai ini sepanjang 4.500 hektar tadinya adalah sumber ekonomi masyarakat Malalo Tigo Jurai. Tapi setelah diklaim oleh pemerintah, tanah, air, dan udara itu milik pemerintah, maka lumpuhlah ekonomi masyarakat Malalo Tigo Jurai. Ini yang sangat dikhawatirkan sekali. Udah banyak pengusaha-pengusaha terus yang melirik untuk membuat taman wisata, sedangkan hutan kita ini adalah sumber ekonomi masyarakat. Jadi kalau orang tua kami dulu ke Rimbo mencari emas, ke sawah mencari makan. Malah di bawah sekarang untuk makan aja sudah susah. Ikan bilisnya sudah agak langka dan padinya sekarang banyak hama, tikus, segala macam. Di tahun 1998 ini daerahnya daerah rawan bencana. Karena banyaknya lahan kritis setelah terjadinya longsor, banjir bandang dan segala macam. Mulailah saya menanam dari tahun 2000, alhamdulillah. Sekarang daya tumbuhnya sekitar 85%. Kalau kami di Malalo Tigo Jurai, ini sudah ada aturan, ada hutan larangan, ada hutan peramuan. Kalau hutan larangan itu dilarang untuk menebang kayu kemiringan sekian dari di atas 50 derajat, itu kami larang. Yang hutan peramuan tadi boleh ditebang kayunya, tanam kembali, dan untuk membangun rumah. Masyarakat Malalo Tigo Jurai, mereka sudah punya kearifan lokal dalam menjaga kawasan hutan adatnya. Cuman yang menjadi kemudian kendala bagi masyarakat itu adalah akses mereka ke dalam kawasan hutan itu agak cenderung susah. Karena negara menganggap bahwa kawasan hutan mereka itu adalah kawasan hutan negara. Sehingga ada ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat ketika mereka masuk ke dalam hutan mereka akan mendapat sanksi atau tindakan dari aparat pemerintah. Nah, inilah alasan kemudian oleh masyarakat Malalo Tigo Jurai mengajukan pengusulan hutan adat. Dampak dari tidak bolehnya digarap hutan ini, maka sawah di sekitar atau di kaki hutan Malalo Tigo Jurai ini kering, tidak bisa jadi karena banyak hama. Dapatlah 3 pucuk Malalo Tigo Jurai ini, Jurai Guguk, Jurai Tanjung Sawah, Jurai Padang Laweh. Dapat bagaimana kita untuk mendorong supaya hutan ini kembali ke masyarakat. Nenek mama dan bundo kandung dilibatkan untuk mengambil keputusan membuat tindakan ini. Bundo kandung di Duo Nagari Malalo Tigo Jurai bersepakat untuk mengajukan permohonan ke kabupaten. Sampai saat ini, sampai surat kami ke Kementerian Lingkungan Hidup, juga surat kami ditolak. Kenapa peran bundo kandung sangat dipentingkan dalam mendorong pengembalian hutan ini? Karena harta pusako di Tanah Minang ini jatuh mutlak kepada perempuan. Jadi tanpa adanya persetujuan dari bundo kandung, keputusan ini belum berlaku. Kamu ya di Letiang. Ya. Letiang. Kalau nak panen banyak kempan. Kibar bersama tim Ulayat Nagari Malalo Tigo Jurai sudah membuat surat permohonan pengajuan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, sekarang ini Kibar dengan tim Ulayat mendorong pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mengeluarkan perda terkait pengakuan wilayah adat dan masyarakat hukum adat Malalo Tigo Jurai. Dalam setiap tahapan proses pengajuan hutan adat, Kibar selalu melibatkan semua stakeholder yang ada di negari, termasuk perempuan. Nah, di dalam adat sendiri, perempuan yang disebut dengan bundo kandung ini memiliki peranan yang penting. Karena mereka secara adat adalah pemegang hak waris dari ulayat adat mereka sendiri.
Sejauh ini proses advokasi hutan adat di Malalu Tiga Jurai terkait dengan keterlibatan perempuannya cukup baik ya, dan itu berkembang walaupun prosesnya itu bertahap ya. Dari Bundo Kanduang lalu kemudian Bundo Kanduang berperan juga untuk merangkul perempuan-perempuan lain terlibat, dan sekarang juga bagaimana kemudian melibatkan anak muda perempuan paham dan terlibat juga dalam advokasi hutan adat yang ada di Malalu Tiga Jurai. Hutan adat adalah satu di antara 5 skema di perhutanan sosial. Ada hutan kemasyarakatan, hutan nagari, kemitraan kehutanan, hutan adat, dan juga hutan tanaman rakyat. Hutan adat ini tidak bisa dipisahkan dari skema yang 4 yang lain. Sumatera Barat sebetulnya sudah ada beberapa kabupaten yang mengajukan untuk hutan adat, memperoleh hak hutan adat. Sudah kita lakukan fasilitasi di Tanah Datar maupun Mentawai, fasilitasi bersama teman-teman NGO. Apa kendala yang terjadi di Mentawai dan Tanah Datar? Mereka sudah bikin perda seperti Tanah Datar, tetapi perda itu belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementerian, masih bersifat umum. Kementerian meminta bahwasanya perda itu lokus jelas. Hutan adat Malalu misalnya, memang perdanya hutan Malalu. Mungkin kita akan cari solusi. Kalau bisa duduk bersama, katakanlah demikian, antara Kementerian LHK, Dinas Kehutanan, kemudian pemerintah daerah dan juga masyarakat hukum adat itu, apa solusinya? Dengan tidak melanggar aturan, tetapi ada percepatan. Apa yang diharapkan oleh Kementerian LHK, itu akan kami fasilitasi agar dipenuhi oleh teman-teman di kabupaten, terutama untuk memperoleh hak kelola hutan adat. Jadi pemerintahan Nagari Padang Lawe telah mendukung sepenuhnya kepada masyarakat hukum adat seperti Malalu Tiga Jurai. Nagari telah memfasilitasi baik masalah dalam rapat di Nagari, bahkan untuk rapat ke kabupaten. Pemerintahan Nagari Padang Lawe Malalu bekerja sama dengan masyarakat perantauan mendorong pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk melahirkan perda pengakuan masyarakat hukum adat Malalu Tiga Jurai, untuk mendorong lahirnya hutan adat Malalu Tiga Jurai. Harapan kami untuk ke hutan, harapannya sangat bagus. Inilah lahan-lahan yang kami sediakan, ada lahan cadangan, ada wilayah kaum, wilayah suku, dan wilayah nagari. Itu cadangan untuk anak cucu.